Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an wal hikmah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat semua, kembali lagi bersama channel Rumah Quran Bahasa. Kami kabarkan sesuatu yang tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran. Semoga bisa menambah aspek kebermanfaatan untuk kita semua. Kali ini, di pertemuan lanjutan kali ini, kita akan kupas bagaimana merancang sebuah generasi terbaik, belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sahabat semua, sebagaimana kita sudah bedah di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa sesuatu yang paling mahal ini adalah keluarga kita. Karena seluruh komponen biaya yang kita keluarkan semata-mata hanya untuk membangun keluarga kita. Sebagaimana kita dalam berbisnis, jika modalnya besar, maka besar pula harapannya mendatangkan profitable, mendatangkan keuntungan yang sangat besar pula, bukan malah sebaliknya mendatangkan kerugian. Nah, profit itu adalah bentuknya, adalah ujungnya adalah kita sekeluarga sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, apa jadinya ketika kita sedang merencanakan kehidupan atau generasi kita terbaik di masa yang akan datang, sementara tidak ada gambaran teladan terbaik yang bisa kita contoh? Tentu kita tidak bisa membuat perumpamaan yang serupa. Oleh karena itu, ada pelajaran yang menarik ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, memohon untuk diberikan anak cucu keturunan yang luar biasa. Bahkan dalam satu ketetapan yang Allah tetapkan, yaitu Khatamul Anbiya Rasulullah Muhammad SAW ditetapkan menjadi bagian daripada apa yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sepanjang yang diminta, catatannya adalah sepanjang yang diminta itu tidak bertentangan dengan sunnatullah. Contoh misalnya, kita berdoa memohon, ya Allah jadikan anak saya orang terkaya sedunia sepanjang sejarah dunia. Ini nggak bisa. Apa sebab? Karena sudah Allah tetapkan Nabiullah Sulaiman alaihissalam sebagai orang terkaya sepanjang sejarah kehidupan manusia. Nah, kita boleh minta nomor 2, nomor 3, nomor 4-nya dan seterusnya. Atau kita mohon, ya Allah jadikan anak saya itu Nabi yang ke-26. Ini jelas tidak bisa. Kenapa? Karena sunnatullahnya sudah ditetapkan. Apa? Bahwa ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus, maka tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita bisa minta, apa itu? Ulama warisatul anbiya. Ya Allah jadikan anak kami ulamanya para ulama. Atau misalnya, ya Allah jadikan anak kami presiden tahun 2049 misalnya. Belum ada ketetapan, maka kita boleh minta, ya Allah anak saya itu adalah presiden Indonesia 2049. Atau menjadi bupati, ada menjadi gubernur, menjadi menteri, ada yang menjadi pengusaha hebat yang menaungi 1 juta orang pekerjanya. Sepanjang itu tidak bertentangan sunnatullah, maka berlaku pula itu sunnatullah untuk kita. Artinya kita punya kesempatan yang sama untuk menghadirkan generasi terbaik sepanjang peradaban dunia yang masih terbuka peluangnya dan Allah buka untuk kita semua. Sahabat semua,
Ada yang menarik cerita ini ketika Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 128 sampai dengan 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Jadi doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami, sungguh engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Ayat 129-nya, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah, sunnah Nabi kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Sahabat semua, suatu ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, panjenengan itu anaknya siapa? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, saya adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa sebab hadirnya doa ini dalam Al-Quran surat 100 Al-Baqarah 129 ini mengindikasikan bahwa Khatamul Anbiya jauh-jauh hari sudah dikapling sama Nabi Ibrahim alaihissalam dengan 3 ciri. Apa itu? Utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad dihadirkan ketika zaman Arab jahiliyah penuh dengan kebodohan, penyimpangan, kemusyrikan. Maka ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam agar kelak Khatamul Anbiya dilahirkan dari jalur keturunannya yang diambil dari kalangan mereka sendiri, Bani Quraisy, yang sampai kepada nasabnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, Al-Quran. Nabi SAW mendapatkan mukjizat Al-Quran, kemudian disampaikan kepada umat akhir zaman, dari kalangan bangsa Arab, Jazirah Arab, sampai menyebar sampai kepada kita semua. Dan yang mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka. Diajarkan pula isi kandungan Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, dan menyucikan mereka. Akibat kita menerima apa yang disampaikan oleh Nabi, selamatlah kita sebagai umat manusia menjadi umat yang terang benderang, suci pikirannya, bersih badannya, perilakunya, sehingga selamat dari fitnah dunia, dan pada ujungnya nanti insya Allah surga akan kita dapatkan. Nah, sahabat semua, rancangan ini, desain ini semata-mata digambarkan oleh Allah agar kita punya pesan yang sama. Apa itu? Bahwa kita itu hendaknya berusaha untuk semaksimal mungkin merancang generasi terbaik akhir zaman yang nilainya itu berbobot lebih dari 1 kali 10 orang, 1 kali 100 orang, 1 kali 1000 orang, dan seterusnya. Sehingga anak-anak kita itu punya rancangan yang akan dipakai kelak di zamannya itu, dan pada akhirnya amal kebaikannya ketika dilawankan oleh 10 orang, anak kita masih menang. Dilawankan dengan 100 orang masih berat 1 orang ini.
dilawankan dengan 1000 orang masih berat juga. Ini sunnatullah yang berlaku untuk kita semua. Oleh karena itu sahabat semua, kami sangat berharap dan memohon kepada Allah semoga anak cucu kita ditetapkan oleh Allah SWT menjadi bagian dari generasi terbaik. Maka selaku orang tua, berlelah-lelahlah dalam mendidik anak-anak kita agar senantiasa dekat dengan agamanya, agar senantiasa dia mencontoh dengan generasi terbaik sebelumnya sampai kepada nyambung kepada Rasulullah SAW. Insya Allah komitmen ini bila kita jaga, bukan tidak mungkin 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, anak-anak kita persis menjadi apa yang kita doakan kepada Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Mari desain anak-anak kita menjadi generasi terbaik yang kelak menjadi solusi di zamannya kelak. Insya Allah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.